Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah untuk menjalankan ketaatan pada malam Ramadan dengan salat berjamaah, salat Isya, dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan setelah itu kita membaca Al-Quran dan berbagai ibadah yang lainnya. Ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Jamaahnya sudah mulai maju, Pak, ya. Biasanya penuh, Pak, ya. Atau masih belum, ya, karena takut COVID-19. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah sampai husnul khatimah. Ini yang harus kita selalu panjatkan doa kepada Allah, karena hidup kita ini memang untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dunia ini ada satu kitab. Kitab itu tidak ada salahnya satu huruf pun, selalu terjaga dari pemalsuan. Kitab apa itu, Pak? Kitab Al-Quran, ya. Dan kitab Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Sekedar membacanya itu sudah berpahala, ya. Kalau selain Al-Quran tidak. Maka inilah diantara keistimewaan Al-Quran. Maka kita perlu sedikit belajar tentang fadilah Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa fokus untuk mempelajari Al-Quran. Jamaah sekalian, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, seluruhnya diturunkan sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Ini urusan gaib. Di mana itu, Ustaz? Gak tahu. Ini termasuk masalah gaib yang kita wajib yakin, karena inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya Al-Quran itu selama 23 tahun diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan konteks dan kebutuhannya, ya. Jamaah sekalian, pada bulan Ramadan kita perlu untuk mempunyai fokus yang lebih kepada Al-Quran. Karena apa? Ya, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan. Ada enggak yang ditemui Jibril, Pak, di sini, Pak? Ya, jangan ada yang ngaku, ya, apalagi ngaku jadi malaikat Jibril atau ditemui Jibril. Seperti siapa, Pak? Yang baru pesan meninggal, Lia Eden, ya. Alhamdulillah sudah meninggal dunia orangnya, ya.
Jadi tidak ada lagi wahyu karena nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan itu ditemui oleh malaikat Jibril. Fayudarisuhul Quran. Lalu mengajarinya Al-Quran. Jibril mengajari Nabi alaihissalam Al-Quran. Ya, Jibril membaca, Nabi mengikuti dan seterusnya. Yudarisuhu Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri menegaskan bagaimana fadilah membaca Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat Al-Quran itu menjadi syafaat yang menjadi penolong bagi yang membacanya. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka siapa yang banyak membaca Al-Quran, Al-Quran itu datang akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian, para salafus salih begitu sangat memotivasi, mendorong kita umat Islam untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, misalnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menegaskan lau tahurat qulubukum lam tashba' minal Quran. Andai kata hati kalian itu bersih, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Tidak pernah kenyang, Pak, untuk membaca, untuk mentadaburinya, untuk merenungkannya. Ini orang yang hatinya bersih, tidak pernah puas untuk menelaah Al-Quran. Sekarang kaum muslimin kira-kira ya sudah hatam belum, Pak, ya? Qurannya sudah hatam ya? Sampun. Nah, ini kita akan melihat bagaimana para salafus salih mereka dalam interaksinya dengan Al-Quran. Nah, mestinya kita sudah malam yang ke-11, Pak, ya. Subhanallah, sudah lewat 10 malam pertama atau ats-tsuluts al-awwal, sepertiga malam pertama. Dan kata Nabi, ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu udah banyak. Begitu cepatnya Ramadan ini berlalu. Maka hati-hati, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jamaah sekalian, adapun Imam Al-Hasan bin Ali, ya, beliau radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menganggap dan memandang Al-Quran itu sebagai surat-surat dari Tuhan mereka, sehingga mereka merenungkan Al-Quran itu pada malam hari dan mencarinya di siang hari. Ya, kalau surat ini dianggap sebagai surat langsung dari Allah kepada dirinya, maka seperti kita dapat WA, Pak, ya, dari orang yang kita cintai, maka balak-balik dibaca. Demikian juga orang-orang sebelum kita, para salafus saleh, menganggap Al-Quran itu sebagai surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka merenungkannya, selalu mempelajarinya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini bagaimana pandangan para ulama salafus saleh terhadap Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, tafaqqadul halawah fi thalathin. Carilah kelezatan itu dalam 3 hal. Mari kita lihat apakah kita bisa merasakan kelezatan dalam 3 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Yang pertama, kata beliau, dalam salat. Ya, apakah kita bisa merasakan kelezatan, ketenangan, kedamaian dengan salat. Yang kedua, fil Quran, di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran,
Apakah kita merasakan ketenangan, kedamaian, kesejukan, ya? Kemudian fi dzikri, di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ini teorinya. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Kata beliau, fa in wajadtumuha famdhu wa abshiru. Jika kalian memang bisa mendapatkan kelezatan itu pada urusan salat, Al-Quran dan zikir, maka terus laksanakan dan bergembiralah, ya. Kemudian kata beliau, fa illam tajiduha, kalau kalian tidak mendapatkan kelezatan dalam tiga hal itu, fa'lam, ketahuilah, anna babaka mughlaq, bahwa pintumu sudah ditutup oleh Allah. Hatinya sudah keras, hatinya sudah mati sinyalnya, tidak merasa ketika membaca Al-Quran, tidak tersentuh, ketika sholat tidak bisa khusyuk, ketika zikir tidak menjadi tenang. Kalau orang sudah seperti itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fa'lam anna babaka mughlaq, pintumu sudah ditutup oleh Allah, maka kita harus banyak bertaubat supaya dibukakan kembali hati kita, tidak menjadi hati yang terkunci. Jamaah sekalian, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan, apabila engkau ingin tahu posisi kamu, ya, apakah dirimu atau orang lain termasuk orang yang mencintai Allah atau tidak, bagaimana kita tahu apakah kita termasuk orang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Allah atau tidak? Maka beliau mengatakan, fangdur mahabbatal Quran min qalbik, lihatlah apakah hatimu betul-betul mencintai Al-Quran atau tidak. Kalau kalian tidak mencintai Al-Quran, itu dipastikan kalian tidak cinta kepada Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ya. Maka siapa yang tidak mencintai kalamullah berarti tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi resepnya para salafus salih. Salah seorang salafus salih mengatakan, kullama zada khizbi minal Qur'an zadatil barakah fi waqti. Setiap kali saya menambah, ya, hizib atau bagian yang saya baca tiap hari dari Al-Quran, ya, misalnya seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau membagi hizib Al-Quran, dibagi menjadi 7 bagian, ya. Al-Quran dibagi menjadi 7 bagian, berarti 7 hizib. Artinya hatamnya berapa kali, Pak? 4,5 hari, karena 7, ya, kali 4 berapa? 28, ya. Kemudian sisanya 2 juz, kira-kira 4 hari lebih sedikit. Nah, ini ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga para salafus salih, ada yang membagi khatam 3 hari, ada yang membagi khatam 7 hari, ada yang 10 hari, ya. Nah, ini namanya hizib. Disebutkan bahwa semakin saya menambah hizib, ya, yang saya baca dari Al-Quran, maka saya mendapatkan waktu saya semakin berkah. Ini pengalaman para salafus salih. Sehingga kalau kita tidak membaca Al-Quran, artinya kita kehilangan keberkahan waktu. Nah, ini Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah, memberikan kepada kita bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran yang sebetulnya, kaitannya dengan rumah kita khususnya, ya, bagaimana rumah kita dan hubungannya dengan Al-Quran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, innal baital ladzi yutla fihi al-Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Coba perhatikan, Mbak, ya, apakah kita termasuk di sini atau tidak, ya. Rumah yang dibacakan Al-Quran, ya, itu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ittasa'a bi ahli,
rumah itu akan menjadi lapang penghuninya, hatinya menjadi lapang. Wa kathura khairuh, kebaikannya juga makin banyak. Kemudian wa hadaratul malaikah, malaikat datang. Apalagi wa kharajat minhu syayatin, setan-setan tidak betah di rumah itu, Pak, keluar dari rumah itu yang selalu dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, dhaqa bi ahli, ya, penghuninya menjadi sempit dadanya, hatinya sempit, sesak, ya. Wa qalla khairuh, sedikit kebaikannya rumah itu. Wa kharajat minhul malaikah, malaikat tidak kerasan di rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Apalagi malah diganti dengan musik dangdutan lagi. Ada, Pak, yang gitu, ya, tidak pernah dibacakan Quran, malah dangdeng dengan musik. Naudzubillah, malaikat tidak senang keluar dari rumah itu. Yang hadir siapa? Wa hadarat husyayatin, justru yang datang adalah setan-setan. Naudzubillah. Maka lihat, Pak, kalau kita mengisi rumah kita dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, rumah ini menjadi rumah yang berkah, banyak kebaikannya, karena malaikat ada di situ, datang di situ, setannya pergi. Sebaliknya, kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Quran, malah penuh dengan musik, malah penuh dengan suara-suara teriakan-teriakan yang tidak baik, maka justru malaikatnya pergi, yang mengisi setan. Akhirnya tidak ada keberkahannya. Jamaah sekalian, bagaimana prakteknya para salafus salih? Ini yang perlu kita tiru, ya. Praktek salafus salih dalam interaksinya dengan Al-Quran, ya, khususnya pada bulan Ramadan. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa amalan Ramadan itu hanya dua, kata beliau. Yang pertama, membaca Al-Quran dan memberi makan buka bersama. Ini saking fokusnya dengan Al-Quran, ya. Karena itu tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nabi senantiasa tadarus bersama Jibril setiap malam pada bulan Ramadan, sehingga ini merupakan isyarat agar kita fokus dengan Al-Quran. Adapun Imam Ats-Tsauri, kata beliau meninggalkan semua ibadah yang sunnah, yang bukan wajib. Beliau hanya melaksanakan yang wajib dan fokus untuk mempelajari Al-Quran. Subhanallah. Adapun Imam Malik senantiasa mengajar, ya, punya majelis ilmu. Maka majelis ilmunya ditutup atau tidak dilanjutkan. Beliau pada bulan Ramadan hanya fokus mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Imam Syafi'i, ya, khatam Quran selama Ramadan 60 kali, siang sekali, malam sekali. Ini selain sholat malam, selain sholat raweh. Ini luar biasa, tirakat yang luar biasa. Maka jamaah sekalian, mari kita bersungguh-sungguh. Kita masih punya kesempatan untuk interaksi dengan Al-Quran. Mari kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita masih keras, belum tersentuh untuk fokus dengan Al-Quran, ngaji nggak sampai 1 juz sehari semalam, ini berarti hati kita masih keras. Perlu untuk kita betul-betul bertaubat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Tidak sudah tibakah saatnya, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk khusyuk hati mereka kepada mengingat Allah dan terhadap apa yang turun kepada mereka dari Tuhan mereka, dari kebenaran, ya.
yaitu Al-Quran. Jangan sampai mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, sehingga fatala alaihimul amad, berlalu masa yang panjang antara mereka dengan para nabi mereka, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, kita jangan sampai menjadi orang yang hatinya keras seperti batu, tidak tersentuh oleh Al-Quran, tidak tersentuh oleh zikir, oleh salat. Mudah-mudahan kita seluruhnya bisa mendapatkan taufik dari Allah, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.